It's time for Saturday sharing with Vanito. I'm gonna talk about recruitment process and relationship by Venatio. Don't forget to like, subscribe, and follow my Instagram at Vanito. Check this out. Hai semuanya, selamat datang kembali ke YouTube channel aku. Nama aku Venitung dan seperti biasa di setiap hari Sabtu akan ada Saturday Sharing with Venitung. Dan untuk episode kali ini dan mungkin beberapa episode ke depan, aku akan sharing mengenai pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul ketika kalian melakukan interview, baik online interview maupun interview yang biasa kayak ke kantor seperti pada umumnya gitu. Jadi aku akan breakdown, sharing beberapa pertanyaan yang biasanya mungkin aku sebagai recruiter atau aku lihat teman-teman aku sebagai recruiter juga yang mengajukan pertanyaan kepada kandidat-kandidatnya gitu. Jadi kalian bisa ada gambaran nih, mungkin teman-teman yang fresh graduate jadi bisa tahu kira-kira interview itu biasanya ditanyanya apa aja ya, dan mungkin jawabannya itu harus apa nih gitu yang aku berikan gitu. Dan seperti yang aku bisa bilang di awal, bahwa tips and trick atau mungkin explanation dari aku ini adalah berdasarkan dari pengalaman pribadi aku dan berdasarkan pandangan atau penilaian dari aku juga ya. So, setiap recruiter punya caranya masing-masing, setiap company punya caranya masing-masing juga untuk melakukan pertanyaan dan melakukan penilaian. Jadi ini based on my experience aja, tapi kalian bisa ambil yang sekiranya secara umum atau secara general, dan kalian juga bisa terapkan di saat kalian interview session nantinya gitu. So, langsung aja kita mulai sharing session kita. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang mungkin sepertinya kalian udah ngebayangin pasti akan ditanyakan gitu sama seorang recruiter adalah ketika kalian masuk ke ruangan interview and then recruiternya datang ke depan kalian terus kayak say hello, pasti pertama yang akan ditanyakan adalah silahkan perkenalkan diri kalian, please introduce yourself gitu. Biasanya mereka akan meminta kalian untuk menjelaskan apapun yang berkaitan dengan diri kalian. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah silahkan kalian perkenalkan diri kalian memang yang berdasarkan information about yourself gitu. Semisal kalian bisa memulai dari nama kalian, nama panggilan kalian, terus umur kalian berapa, terus mungkin tempat lahir kalian ada di mana, dan kalian bisa bahas seperti asal kamu gitu. Misalkan kamu bukan dari daerah Jakarta gitu, kalau misalkan kerjanya untuk Jakarta ya, kalian bisa explain, iya saya merantau dari mana di sini. Nah, kamu jelaskan juga bisa untuk kamu tinggal di mana. Kira-kira sih secara general kayak kamu sebutin daerah luasnya aja sih, nggak perlu yang exactly kamu jelasin nomor kecamatan, kelurahan, nggak perlu, hanya secara general aja kamu sebutkan daerahnya gitu. Atau kalau memang kamu dari asalnya memang dari kota itu, kamu bisa sebutkan juga nih tempat tinggal kamu di mana. Kamu juga bisa explain about your family gitu, kayak kamu anak keberapa, dari berapa bersaudara, terus sekarang your family ada di mana, dan ya informasi yang mengenai yourself and your family. And then kamu bisa lanjutkan dengan kamu itu lulusan dari mana sih, kamu lulus tahun berapa, di jurusan apa, dan dari universitas mana gitu. Karena itu sangat berkaitan gitu dengan background pendidikan kamu kan gitu. Apalagi mungkin ketika kamu apply atau daftar kamu sebagai fresh graduate, kamu bisa menonjolkan your university dan mungkin predikat-predikat kamu yang kamu dapatkan di universitas, seperti misalkan kamu lulus tepat 4 tahun atau 3,5 tahun, kamu cum laude dan segala macam. Itu bisa kamu jadikan poin perkenalan di pertanyaan pertama saat kamu interview gitu, karena pasti semua recruiter akan menanyakan tentang yourself. Ada perdebatan di mana ada yang bilang kayak nggak usah jelasin apa yang sudah ada di CV gitu. Iya, sebenarnya sih kalau dari aku pribadi, sekali lagi aku jelaskan bahwa this video memang based on my experience gitu ya, hanya dari pengalaman pribadiku saja. Kalau aku sih menyarankan sebenarnya kamu seperti mendongengkan CV kamu kepada recruiter gitu. Jadi recruiter kamu tetap bisa baca CV-nya karena pasti mereka punya soft copy ataupun mereka ngeprint CV kamu. And then kamu coba explain gitu, apa sih sebenarnya isi dari CV kamu gitu. Kayak
di situ kan pasti memang sudah ada nama, sudah ada alamat, sudah ada mungkin nomor telepon, asal daerah, your university, universitas mana, lulusan mana, pasti sudah ada di CV. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu seperti kayak storytelling gitu kepada recruiter kamu, kayak sebenarnya aku tuh gini-gini, Mbak, Bu, Pak, Mas gitu ya. Jadi kayak kamu bener-bener ya jelasin aja apa yang ada di CV kamu. Kalau aku sih menurutku ya itu memang lebih baik kamu menjelaskan yang ada di CV kamu sih gitu. Meskipun memang terlihatnya kan udah ada tuh di CV gitu, kenapa nggak baca aja gitu ya, karena kan kita lebih pengen tahu kamu nih gitu, kita pengen tahu yourself itu kayak gimana. Sebenarnya seorang recruiter itu nanyain tentang yourself bukan semata-mata karena kita belum baca CV-nya gitu, tapi kita juga pengen tahu mengenai kayak kita tuh bisa menilai diri seseorang itu juga dari gerakan, dari caranya bertutur, dari nada bicaranya gitu. Nah, kita pingin lihat nih storytelling kamu tentang diri kamu sendiri itu seperti apa sih gitu. Jadi ada poin penilaian di sana, bukan hanya sekedar kayak ini recruiter males banget sih baca itu kan semua ada di CV gitu. Nah, no, karena kita sebenarnya nggak hanya pengen tahu doang gitu, tapi kita pengen menggali gitu sebenarnya kamu itu orang seperti apa gitu sebelum kami menyimpulkan oke, kamu layak atau enggak nih bergabung di dalam perusahaan kami gitu. Jadi sebaiknya memang jelaskan detail hanya tentang yourself, karena yang ditanyakan hanya please introduce yourself aja gitu. Jadi jangan kemana-mana dulu nih, jangan yang kayak pengalaman kerja aku di sini, di sana, di sini. Kamu masih ditanya soal yourself. Jadi silahkan sebutkan yang memang berkaitan dengan dirimu, terlebih mungkin detail-detail yang seperti background yourself lah gitu, background your family, your school, dan mungkin beberapa hal yang memang terkait dengan diri kamu sendiri dulu nih gitu. Nanti kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya di berikutnya gitu. Halo, selamat pagi. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Feni Natasha Tung Ramos. Kalian bisa panggil saya Feni, Ibu bisa panggil saya Feni. Saya berusia 24 tahun, lahir Bandar Lampung 22 Mei 1996. Saat ini saya memang ngekos di Jakarta, lebih tepatnya saya ngekos di Jakarta Pusat, Ibu. Asal saya sebenarnya memang dari Bandar Lampung di Sumatera, tapi saya sudah lama berkuliah di Bandung. Terus saya melakukan internship juga di Jakarta, so sekarang saya memang stay di Jakarta. Saya ada kosan di Jakarta Pusat, dan kurang lebih memang nantinya ketika saya bergabung di perusahaan ini, saya pun tetap akan ngekos di sini. So saya anak merantau, saya anak pertama, Ibu, dari 2 orang bersaudara. Adik saya sekarang masih kuliah gitu, dan mama papa saya sekarang juga masih tinggal di Bandar Lampung. Mereka bekerja sebagai wirausaha swasta di sana, dan adik saya masih sekolah tapi kuliahnya juga di Bandung gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya adalah lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusannya Communication Science dari Universitas Padjadjaran. Saya lulus pada tahun 2018 dengan predikat cum laude. Waktu itu saya lulus sekitar bulan April 2018. Itu berarti saya kuliah sekitar 3 tahun 8 bulan. Dan akhirnya saya setelah lulus, karena saya pernah internship di Jakarta, saya mencoba kesempatan untuk bekerja kembali di Jakarta, Ibu, gitu. Nah, biasanya kalian juga akan ditanyakan hobi kalian itu apa sih gitu. Nah, ya silahkan kalian jawab tentang hobi kalian itu apa. Yang namanya hobi itu adalah kan sesuatu yang memang kalian sukai di luar kegiatan atau pekerjaan utama kalian. Semisal di sela-sela waktu kalian itu suka ngedit foto, suka memasak, suka vlogging, atau mungkin suka main sosial media, menyanyi, melukis, ataupun yang sport ya, atau yang olahraga, kayak mungkin aku suka basket, suka main badminton, sepedaan ya kan, sekarang lagi ngetren tuh sepedaan gitu. Jadi kalian bisa explain aja gitu, apa sih hobi kalian di luar dengan pekerjaan atau kegiatan utama kalian gitu. Di sini sebenarnya seorang recruiter pengen tahu kalian itu ada aktivitas lain gak sih yang sering dilakukan gitu, dan kalaupun ada aktivitas lain itu kayak sejauh apa,
atau sebanyak apa kalian lakukan dan sepassion apa kalian di bidang itu. Siapa tahu dengan hobi kalian seperti itu mendukung pekerjaan kalian di perusahaan. Masih berkaitan dengan yourself, karena ini masih di stage awal, biasanya pasti perkenalan diri itu masih akan terus digali gitu. Bukan hanya soal peritilan-peritilan aja, tapi yang lebih mendalam pun akan ditanyakan di stage awal untuk mengetahui yourself. Seperti salah satunya adalah kalian pasti akan ditanyakan apa sih kelebihan dan kekurangan kalian. What is your strength and weakness? Nah, ini pertanyaan yang biasanya sih mayoritas ya itu ditanyain sih sama seorang recruiter. Karena balik lagi, seorang recruiter itu bukan cenayang ya, teman-teman, yang bisa dengan lihat mata doang udah tahu nih dia bisa menganalisis nih orangnya gini. No, kita bukan cenayang ataupun paranormal yang bisa lihat kalian punya kelebihan dan kekurangan. Of course, pada akhirnya kita akan bisa melihat, tapi kita juga perlu tahu apa sih yang sebenarnya kalian ketahui tentang diri kalian gitu, yang sebaiknya diceritakan memang dengan jujur kepada kita. Banyak teman-teman yang mungkin ngerasa khawatir kayak, aduh, aku kan orangnya nggak disiplin, gimana ya kalau masa aku harus sebutin sih weakness aku itu nggak disiplin gitu. Sebenarnya sih balik lagi ya gitu, ini adalah pekerjaan yang akan kalian lakukan setiap hari gitu, dan kalian harus yakin bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kalian bisa pertanggungjawabkan. So jangan cari pekerjaan yang memang mungkin memaksakan diri gitu kesannya ya gitu. Jadi silahkan kalian sebutkan kelebihan kalian dan kekurangan kalian itu secara jujur, karena seorang recruiter itu juga pada akhirnya itu akan bisa menempatkan kalian itu di tempat yang tepat gitu. Karena misalkan ada beberapa fresh graduate yang mungkin ternyata passionnya itu banyak gitu, dan ternyata lowongan di kantor itu banyak nih semisal. Kalau kalian bisa ungkapkan dengan jujur apa kelebihan dan apa kekurangan kalian, seorang recruiter ini bisa menempatkan kalian di tempat yang lebih tepat gitu. Jadi untuk poin strength atau kekuatannya kita bisa jadikan sebagai gambaran bahwa oh ya, anak ini tuh bakalan jadi berdampak apa nih ya untuk perusahaan kita gitu, perusahaan kami. Dia bisa merubah apa ya gitu dari kekuatan yang dia punya dengan strength yang dia punya gitu. Pun dengan weakness kalian, bukan berarti kita akan ngejudge kalian, oh dia nggak disiplin, wah nggak bisa nih gitu. No, kita nggak akan mentah-mentah terima begitu saja gitu, karena your weakness pun itu juga akan bisa membuat seorang recruiter itu juga berpikir nih, kira-kira hal-hal itu masih bisa tertoleransi nggak ya dengan karakter perusahaan kita gitu, dengan timnya dia gitu, dengan bosnya dia gitu, atau usernya dia gitu. Jangan sampai kalian berbohong terus kalian masuk ke perusahaan itu kalian sendiri yang ngerasa nggak enak gitu, karena seorang recruiter biasanya lebih tahu karakteristik di kantornya yang dia kan mungkin sudah beberapa lama ada di sana gitu. Jadi dia yang lebih tahu karakter user, karakter tim, karakter perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk katakan itu secara jujur dan terbuka aja gitu, supaya sama-sama enak dan kalian juga bisa bertanggung jawab nanti ketika kalian diterima di perusahaan itu. Contoh ketika kalian ditanya tentang apa sih kelebihan dan kekurangan kalian ya, biasanya aku akan menjawab seperti ini. Untuk kelebihan yang saya miliki itu, ibu saya adalah seorang yang memang dreamer atau visioner, karena menurut saya di setiap harinya saya itu punya goals, saya punya mimpi, saya selalu punya target, saya selalu punya checklist apa sih yang harus saya lakukan, apa yang harus saya hasilkan, sehingga saya bekerja memang based on my goals gitu. Dan of course saya bisa dikasih target atau dikasih goals sama perusahaan juga, sehingga saya bisa tahu nih apa yang harus saya kerjakan. Terus saya itu orangnya juga punctual atau tepat waktu gitu. Jadi saya bisa pastikan bahwa saya akan selalu disiplin dengan peraturan dan tata tertib perusahaan. Saya juga bisa lebih fleksibel dalam arti kata dengan waktu yang diberikan itu pekerjaan harusnya bisa selesai dengan tepat waktu juga. Saya juga orang yang multitasking karena saya punya beberapa pengalaman di startup. Saya bisa mengerjakan beberapa role
atau beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Saya juga punya bisnis sebenarnya di luar pekerjaan yang akan saya apply ini. Jadi saya rasa memang saya cukup multitasking di dalam beberapa hal. Namun pastinya saya punya kekurangan yang memang saya juga pasti harus selalu develop hari demi harinya gitu. Yang pertama memang karena saya orangnya selalu bermimpi, selalu punya goals. Saya cenderung lebih ke perfeksionis dan ambisius banget. Kenapa saya jadikan perfeksionis sebagai weakness saya? Karena kadang dengan adanya perfeksionis ini saya lagi mudah kecewa gitu. Saya mudah yang namanya sedih, saya mudah yang namanya takut gagal, sehingga banyak hal yang akhirnya itu sebenarnya belum saya hadapi, tapi saya udah worry duluan atau takut duluan gitu, karena saya orang yang terlalu ambisius, saya orang yang terlalu perfeksionis, sehingga saya khawatir ketika saya melakukan sesuatu hal yang gak perfect itu akan jelek gitu di mata semua orang, padahal belum tentu gitu. Nah itu sih yang kadang menjadikan saya itu kalau bekerja takut-takut gitu kan, takut nggak perfect, takut nggak ini, padahal saya belum menghadapinya, dan saya sadar betul itu adalah hal yang memang harus saya develop sekali di dalam pekerjaan yang nantinya harus saya hadapi. Nah jadi untuk hari ini atau untuk part ini hanya akan ada kurang lebih tadi 3 pertanyaan itu saja yang aku sharing ke kalian. Tapi ditunggu ya untuk beberapa pertanyaan yang memang nanti akan aku share juga di hari Sabtu minggu depan. So, untuk kalian jangan lupa untuk like, komen pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya muncul atau yang kalian masih bingung, sehingga aku bisa sharing nanti di minggu depan. Jangan lupa juga untuk share, untuk subscribe gitu. Jangan lupa ya guys, sharing is caring. Jadi jangan lupa di-share ke teman-temannya yang mungkin baru lulus, yang mungkin belum tahu soal interview session, atau mungkin ya ke semua teman-teman kalian yang memang sedang mencari pekerjaan supaya mereka bisa interview dengan lebih baik. Dan jangan lupa juga subscribe biar akunya juga semangat untuk bikin video-video yang selanjutnya. So, see you on the next sharing. Bye.